Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj ilal masjid. Adab-adab berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid adabnya apa saja? Fa idza faragta min taharatikah. Jika engkau selesai taharah, mandi sudah, wudu sudah, tayamum sudah, fasalli fi baitika rak'atai subhi, maka sholatlah di rumahnya 2 rakaat subuh. Karena kalau sholat sunnah itu disunahkan di rumah. Ini kan bangun sebelum subuh nih. In kana al-fajru qad tala'ah, kalau fajar sudah terbit. Fajar sodik, fajar yang melintang, yang lurus tuh. Kalau fajar gadiknya kan yang naik gitu. Yang naik. Tapi sekarang pakai aplikasi jam digital. Lebih canggih. Karena kalau melihat di timur kadang kita nggak paham tuh. Itu juga penilaiannya salah-salah. Iya. Kadang ya kalau memang ahli ya lihat ke timur. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan. Tsumma tawajjah ilal masjid, kemudian menghadap dah ke masjidnya. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah, begitulah Rasulullah lakukan. Kita apapun ilmunya ikut Rasul. Ma'rifat. Walaupun ma'rifat harus ikut Rasul. Karena manusia yang paling ma'rifat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ma'rifat enggak ikut Rasul, batal ma'rifatnya. Benar. Karena kalau sudah ma'rifat sudah tenggelam nih semua nih. Semua ada ma'rifat enggak ikut Rasul kan? Ada, maksudnya orangnya gitu. Karena manusia itu macam-macam. Kenapa macam-macam? Karena Allah itu bertajalli kepada setiap orang beda-beda. Bertajalli maksudnya gimana? Bertajalli itu namanya menampakkan diri. Menampakkan diri kayak hantu, lalu menampakkan diri begitu. Karena tidak ada yang tahu Allah itu kecuali Allah. La ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Jadi orang yang makrifat itu ya sekedarnya saja sebenarnya. Belum tahu sebenarnya, maksudnya belum. Ya karena Allah ini wujudnya, Allah itu wujud, keberadaan Allah itu ada 40 tingkat. Kalau pertama, kalau martabatnya al-jili ya, maratibul wujud. Pertama ghaibul ghaib. Dia ghaibul ghaib ini tidak ada siapapun yang kenal, hanya Allah. Bahkan nama-namanya belum ada. Ghaibul ghaib atau al-ghaibul mutlak. Gaib, enggak ada yang tahu. Bahkan namanya saja belum ada. Lalu yang kedua baru al-wujud. Wujud mutlak, sudah ada sudah ada namanya, tapi dia terus sampai kepada manusia. La ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Tetapi ada rahasianya. Ada sirnya ini. Sir langsung mengenal ma'rifatu dzatillah, itu mengenal zatnya Allah. Walaupun ma'rifat tetap harus mengikuti Rasulullah. Kalau sudah enggak mengikuti Rasul, aduh kacau hidup. Wala tad'is salata fil jama'ati, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sayang. La siyama subhah, apalagi subuh. Tetapi ada nih pendapat fikih itu, kalau berjamaah di rumah itu lebih utama daripada berjamaah di masjid. Wah, sepi masjid ini. Dengan 2 syarat. Pertama, kalau orang itu tidak berjemaah ke masjid, di masjid masih ada orang yang berjemaah. Tuh. Yang kedua, kalau orang itu ke masjid, maka istrinya tidak berjemaah, maka dia lebih baik berjemaah di rumah. Berarti sunnah kifayah. Apanya? Hukumnya sunnah kifayah. Apa yang sunnah kifayah? Jamaah. Iya, kalau berjamaah kan beda-beda, ada yang
berpendapat bahwa itu wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkad, ada yang sunnah yang apa tadi, sunnah kifayah, macam-macam nih. Fasolatul jama'ati tafdulu 'alal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat fardu. Daripada salat sendirian. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribhi, jika engkau bermalas-malasan atau menggampang-gampangkan laba sebesar ini, fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi, maka untuk apa kamu mencari ilmu? Ya Ghazali bilang meremehkan maksudnya. Padahal ini 27 tingkat, 27 lipat. Nah, jika kamu meremehkan laba sebesar ini, untuk apa? Fa ayyu faidatin, apa manfaatnya bagimu kamu mencari ilmu? Jauh-jauh ke Mesir misalnya, subuh-subuh sholat sendirian. Contoh, kamu kan mau ke Mesir nih. Bukan kalau yang mendengar mau ke Mesir, saya nggak mau, saya ngomong ke orang ini, bukan menyinggung orang lain. Fa idza sa'aita ilal masjid, kalau kamu berangkat masjid, famshi ala hayyinatin hayyinah, maka berangkatlah dengan pelan-pelan. Wa tu'ada pelan-pelan. Hayyinah itu apa namanya? Hayyin, santai ya. Wa sakinah, tenang. Wala ta'jal, dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Wa qul fi tariqika, ini doanya di jalan. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya wa hadha ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a safatika wa ibtigha'a maradatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak. Kalau dalam hadis Nabi itu, kalau Nabi mau ke masjid kan Nabi berdoa, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi yamini wa nuran fi yasari wa nuran fi amami waj'al li nuran wa 'adim li nuran. Itu. Jadi Nabi berdoa semoga jadikan dirinya cahaya, mata cahaya, kuping cahaya, tangan kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, dan besarkan cahaya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu proses, kalau Nabi Ibrahim itu kan cahayanya ada di bintang kecil, lalu melihat bulan, lalu melihat matahari, sekali sehidup berhidup. Kalau Nabi tiap mau ke masjid jadi cahaya, jadi matahari gitu, sudah hilang arahnya, sudah cahaya. Dan Nabi memang cahaya, Nur Muhammad. Nah, mengenai Nur Muhammad ini ada tuh yang mempermasalahkan apakah Nur Muhammad ini termasuk akidah. Nah, kalau mempermasalahkan seperti itu, berarti dia tidak memahami bahwa masalah Nur Muhammad ini adalah mengenai hakikat, ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, bukan ilmu akidah. Oh, ada yang nanya. Ada yang mempermasalahkan tuh. Nah, lalu Nur Muhammad ini masuk tasawuf, tapi tasawuf ini kan ada dua, man arafa nafsahu dan faqad arafa rabbah. Kalau arafa nafsahu, dia mengenal dirinya sendiri, dia belum ke tasawuf yang ma'rifat atau hakikat. Lalu ada tasawuf juga yang ma'rifat itu kasih sirsret, kasih langsung ma'rifat. Nah, ini dia yang bahas Nur Muhammad. Nah, bahas Nur Muhammad ini harus hati-hati, karena dia membicarakan yang cahaya ini. Kita kan di Mishkat membicarakan cahaya, lalu di huruf titik-titik itu ilmu titik ba membicarakan cahaya. Di situ ada pembicaraannya. Yang terpeleset juga yang sampai menyembah, itu berbahaya juga itu, karena dia dikeluarkan dan artinya juga berbeda.